Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaruh TV. Kali ini saya akan membahas riset di balik salah satu lembaga zakat terbesar di Indonesia. Kita akan coba bongkar, memetakan dunia pengetahuan tentang inisiatif zakat Indonesia atau yang biasa kita kenal IZI. Kita akan lihat trennya, polanya, sampai kemana arah masa depannya berdasarkan ratusan penelitian akademis. Yuk kita mulai. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sedikit sama zakat dan IZI biar dasarnya kuat. Terus kita masuk ke bagian serunya, yaitu gimana cara memetakan semua riset yang ada. Setelah itu, kita kepoin siapa aja sih penelitinya, dari mana aja, dan kapan penelitiannya paling banyak. Nah, dari situ kita bedah tren topiknya dari dulu sampai sekarang. Dan terakhir, kita coba intip peta jalan untuk riset di masa depan. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Supaya kita semua paham kenapa sih riset tentang IZI ini jadi penting banget, kita perlu satu frekuensi dulu soal apa itu zakat dan siapa itu IZI. Jadi, zakat itu pada hakikatnya bukan sekedar donasi biasa ya. Zakat ini adalah salah satu pilar utama dalam keuangan Islam yang tujuannya itu dalam banget untuk membersihkan harta kita, menumbuhkan rasa peduli, dan yang paling penting secara aktif membangun kesejahteraan sosial. Nah, inilah yang bikin zakat jadi instrumen keadilan sosial yang luar biasa. Nah, dalam ekosistem zakat di Indonesia, IZI ini salah satu pemain utamanya. Coba lihat angka ini, 0,84. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah skor IZI di Indeks Zakat Nasional tahun 2023. Skor setinggi ini menempatkan mereka di kategori sangat baik. Jadi, ini semacam pengakuan atas kredibilitas dan pengaruh besar mereka dalam dunia perzakatan nasional. Dan ternyata, kredibilitas IZI ini nggak cuma diakui pemerintah, tapi juga jadi sorotan dunia akademis. Bayangin aja, ada lebih dari 859 dokumen penelitian yang ngebahas soal IZI. Banyak banget kan? Ini nunjukin kalau IZI itu emang lembaga yang relevan dan menarik untuk diteliti. Pertanyaannya sekarang, dengan data sebanyak itu, gimana caranya kita bisa dapat gambaran besarnya? Nah, disinilah letak kehebatan studi yang jadi acuan kita. Para penelitinya nggak cuma baca satu-satu dokumen itu, tapi mereka pakai sebuah teknik yang canggih banget untuk membuat sebuah peta dari seluruh lanskap pengetahuan ini. Oke, teknik yang mereka pakai ini namanya analisis bibliometrik. Biar gampang, anggap aja ini kayak Google Maps, tapi untuk dunia penelitian. Jadi dia nggak metain jalan atau kota ya, tapi metain penulis, topik-topik populer, dan hubungan antar riset. Dari situ kita jadi bisa lihat mana kota besar ide yang lagi ramai dibahas, mana jalan tol yang menghubungkan berbagai ide, dan bahkan mana daerah terpencil yang masih jarang disentuh peneliti. Keren kan? Dan prosesnya ini benar-benar teliti, nggak asal-asalan. Coba lihat alurnya di layar. Mereka mulai dari hampir 2000 dokumen loh, terus disaring ketat banget pakai berbagai kriteria, sampai akhirnya terpilihlah 81 artikel jurnal yang paling inti dan paling relevan. Ini artinya, analisis yang kita bahas hari ini tuh dasarnya kuat banget dari data-data terbaik. Oke, petanya udah jadi nih. Terus, apa aja yang kelihatan? Sekarang kita coba lihat pola-pola utamanya. Siapa aja sih pemain kuncinya? Di mana pusat-pusat penelitiannya? Dan kapan sih topik tentang IZI ini paling banyak dibicarakan? Grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Lihat deh, minat penelitian soal IZI ini naik terus dari tahun ke tahun. Awalnya cuma satu artikel di 2018, terus meroket, dan puncaknya itu di tahun 2022, ada 21 artikel dalam setahun. Ini bukti kalau peran dan relevansi IZI dalam diskusi para akademisi itu makin lama makin penting. Sekarang penelitiannya paling banyak dilakukan di mana? Ya nggak heran ya, Pulau Jawa jadi pusatnya dengan 54%. Wajar, karena pusat ekonomi dan akademis ada di sana. Tapi yang menarik, penelitiannya nggak cuma di Jawa loh. Sumatera juga aktif banget dengan 32%, disusul Sulawesi 13%. Ini artinya dampak IZI dan minat peneliti terhadapnya itu udah menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, ini dia nih para jawaranya. Tabel ini nunjukin siapa aja yang paling getol meneliti IZI. Penulis paling produktif itu namanya ES Bahri. Untuk institusi, juaranya UIN Sumatera Utara. Dan jurnal yang jadi langganan para peneliti ini adalah Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Dari sini kita jadi tahu di mana pusat-pusat keunggulan studi zakat di Indonesia. Oke, kita udah tahu siapa, di mana, dan kapan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka. Sebenarnya apa sih yang mereka omongin? Kita geser dari angka ke ide. Disinilah peta pengetahuan kita jadi kelihatan hidup dan menarik banget. Ini dia peta jaringan topiknya. Anggap aja tiap lingkaran ini kota ide.
Makin besar lingkarannya, makin ramai kota itu. Kelihatan jelas banget kan, kota paling besar itu adalah zakat produktif, akuntabilitas, dan strategi. Artinya, fokus utama penelitian itu ya seputar gimana caranya zakat bisa memberdayakan ekonomi dan gimana lembaga mengelolanya dengan transparan dan benar. Nah, peta yang ini lebih seru lagi karena ada unsur waktunya. Coba perhatikan warnanya. Topik yang warnanya kebiruan itu topik-topik lama. Tapi lihat deh yang warnanya makin kuning sampai merah menyala. Itu topik-topik yang lagi happening banget sekarang. Dan coba tebak, apa yang paling merah? Ada media digital dan kredibilitas. Ini sinyal kuat kalau arah obrolan para peneliti udah bergeser. Sekarang lebih fokus ke era digitalisasi zakat dan pentingnya membangun kepercayaan. Kalau peta yang ini nunjukin kepadatan riset. Area yang warnanya terang benderang itu topik yang udah ramai banget diteliti. Nah sebaliknya, area yang lebih gelap atau pudar itu adalah wilayah yang belum terpetakan. Ini adalah celah, ini adalah peluang riset di masa depan. Contohnya, topik soal pola kemitraan dan manajemen komunikasi ini masih terbuka lebar banget untuk digali lebih dalam. Oke, jadi setelah kita lihat semua peta tadi, terus apa? Apa artinya ini semua buat masa depan? Kemana para peneliti sebaiknya melangkah selanjutnya? Nah, peta ini nggak cuma ngasih tahu kita posisi sekarang, tapi juga ngasih petunjuk arah ke depan. Nah, berdasarkan semua analisis tadi, inilah beberapa jalan riset masa depan yang paling menjanjikan. Mulai dari gimana peran media digital buat transparansi, pengaruh fintech buat kepercayaan para muzaki, pentingnya standar akreditasi lembaga zakat, sampai gimana strategi pemberdayaan mustahik dan komunikasi publik di era serba digital. Ini semua adalah isu-isu krusial yang akan membentuk wajah perzakatan di masa depan. Dan yang paling penting semua ini bukan cuma buat obrolan di kalangan akademisi aja. Seperti yang ditekankan di kutipan ini, hasil pemetaan ini tuh bisa jadi alat strategis yang nyata, bisa jadi rujukan praktis buat IZI dan lembaga zakat lainnya untuk jadi lebih baik lagi. Entah itu soal akuntabilitas, inovasi digital, ataupun strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seiring dunia zakat yang makin digital, kira-kira bagaimana ya dua pilar utama, yaitu transparansi dan kepercayaan, akan ikut berevolusi? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin saja adalah kunci yang akan membentuk masa depan filantropi Islam. Sekian pembahasan kali terkait pemetaan riset tentang inisiatif zakat Indonesia. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.